Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Ratnasari dengan NIM A1B125137. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD, salah satu dosen dalam program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan memberikan pengalaman serta pandangannya terhadap bidang sastra. Baik Bapak, yang seperti kita ketahui, mahasiswa angkatan 2025 akan melaksanakan ujian akhir semester berupa pementasan drama. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya beberapa hal yang terkait dengan pementasan dan pengalaman Bapak di bidang tersebut. Sebelum masuk ke topik utama, saya pengen tanya dulu nih Pak. Kira-kira sejak kapan sih Bapak mulai tertarik di bidang sastra, terutama di drama? Baik, terima kasih. Kalau ketertarikan di bidang sastra khususnya drama itu sebenarnya baru muncul ketika akhir SMA. Jadi di SMA saya dulu ada high school tentang drama atau teater gitu, tapi saya belum ikut cuma. Nah, ketika kuliah di prodi kita ada kekhususan keteateran, baru saya coba. Dan ketika mendalami tampil di atas panggung, rasa senang untuk tampil itu tumbuh, sehingga ya kalau dibilang kapan dimulainya sejak SMA, tapi baru aktifnya ketika kuliah. Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira apa sih yang membuat Bapak tertarik di bidang drama hingga saat ini? Oke, kalau untuk di bidang drama sendiri, bikin saya tertarik dan betah itu lebih kepada melihat apresiasi dari para penonton, baik ketika sedang tampil maupun setelah tampil. Jadi ketika karya kita dihargai, karya kita disukai, nah itu memberikan hal positif juga ke saya. Jadi dari apresiasi itu membuat saya akhirnya menyukai bidang drama. Jadi dari apresiasi jadi timbul rasa kayak ketagihan di tampilan. Terus pertanyaan selanjutnya nih tentang UAS nanti nih Pak. Untuk pementasan angkatan 2025, kira-kira hal apa sih yang penting banget nih Pak buat dipersiapin sebelum pementasan? Oke, sebenarnya ini udah beberapa kali saya sampaikan di kelas, tapi secara umum yang paling penting itu adalah mahasiswa paham dia akan mementaskan atau memerankan karakter apa. Jadi bukan masalah hafal naskah atau tidak, tapi paham dulu aku ini akan berperan sebagai apa, latar belakang aku ini siapa, kemudian karakternya bagaimana. Nah itu yang coba diaplikasikan ke atas panggung. Jadi kalau itu sudah paham, sudah tahu, naskah itu hanya membantu saja supaya jalannya drama tetap runtuh, tetap teratur. Jadi intinya paham peran apa yang dimainkan. Iya, paham dulu, kalau tidak paham lancar. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri, saat berada di atas panggung tuh kita kan sering lupa, hal apa sih yang sering dilupakan oleh mahasiswa saat berada di atas panggung? Kalau pengalaman saya dulu jadi mahasiswa, kemudian sekarang menjadi dosen, yang banyak atau sering terlupa oleh mahasiswa itu adalah posisi penonton, khususnya model panggung yang penontonnya satu arah, hanya dari depan, bukan dari samping, bukan atau sekeliling. Jadi ketika mereka lupa ada penonton, mereka sering membelakangi penonton, memperlihatkan punggung. Nah itu sebisa mungkin dihindari kalau model panggung yang penontonnya satu arah. Selebihnya kalau masalah lupa naskah atau apa, masih bisa improvisasi. Tapi kalau berdialog, beradegan, belakangi penonton terlalu banyak, itu kurang bagus, kurang etis. Selanjutnya, menurut Bapak, apa sih yang membedakan pementasan drama yang baik sama yang biasa aja Pak? Baik dan biasa. Saya kan mengamati mahasiswa tiap kuliah atau tiap ketemu, oh karakternya seperti ini. Nah ketika mahasiswa bisa mementaskan atau memerankan karakter lain yang berbeda dengan karakter di kehidupan sehari-harinya, dan itu bagus, menurut saya itu penampilan yang oke, baik, karena dia tampil bukan sebagai dirinya lagi, tapi tampil dengan karakter yang diperankan. Selebihnya ya pasti harus naskah, tidak salah.
mengatur adegan, tidak melakukan kesalahan, itu poin pertama. Tapi lebih mengutamakan bagaimana dia bisa memerankan karakter. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa manfaat yang paling besar diperoleh melalui kegiatan pementasan ini? Oke, manfaat pertama yang saya harapkan itu adalah mahasiswa bisa mengalami pengalaman yang mungkin hanya satu kali seumur hidup. Mungkin setelah pementasan di MK Drama ini mereka tidak akan tampil lagi di atas panggung. Nah biasanya ini mulai dari angkatan saya dulu atau senior-senior yang lain, ini akan menjadi cerita yang selalu kita reuni, ketika ketemu lagi, ingat enggak kita dulu pernah tampil, aku merasa sebagai ini, kamu merasa sebagai itu. Jadi saya berharap mahasiswa ini lebih mendapatkan pengalaman. Selain ya tentunya ada manfaat pengembangan diri, terus itu misalnya lebih berani tampil di hadapan banyak orang, kemudian lebih menguasai panggung, itu manfaat-manfaat selanjutnya. Tapi saya lebih pengen mendapatkan pengalaman yang bisa diceritakan. Apa harapan Bapak terhadap pementasan yang akan dilaksanakan angkatan 2025 nanti Pak? Oke, kalau terkait pementasannya, ya harapannya berjalan lancar, gitu. Tidak ada gangguan, baik teknis maupun praktis. Jadi mulai dari pembukaan sampai penutupan sampai evaluasi, nah, tidak ada. Apa ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang lagi mempersiapkan untuk pementasan nantinya? Pesannya, saya bukan memasakkan hafal naskah, tapi paham. Jadi jawaban saya sih, paham karakter yang akan diperan. Jadi ketika sudah paham, itu akan ngalir saja. Oh, aku berperan sebagai nenek. Gimana nenek-nenek itu berjalannya, berbicaranya. Jadi kemudian yang kedua, jangan hiraukan penonton. Penonton boleh tertawa, boleh menilai, tapi pada ujungnya ini kan balik ke penilaian oleh dosen penampilan. Jadi jangan hiraukan, tampil maksimal. Baik Bapak, terima kasih untuk ketersediaan waktu dan pengalaman pribadinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.